Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam calon guru penggerak angkatan 11. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan aksi nyata modul 1.4 yaitu budaya positif dengan tujuan pembelajarannya yaitu CGP dapat menyampaikan pembelajaran dan penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahaman mereka mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Berikut aksi nyata yang telah saya terapkan di salah satu kelas. Yuk, mari kita lihat sebagai berikut. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi.
kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Berikut pula saya sampaikan cuplikan video diseminasi terhadap rekan guru. Berikut pula saya sampaikan cuplikan video. Manfaatnya itu bukan hanya untuk guru TKP tapi untuk kita semua. Untuk mempercepat waktu, mari kita mulai saja. Mudah-mudahan kegiatan ini berjalan lancar dari awal hingga akhir. Kita buka dengan pembacaan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya untuk penyampaian materi, nanti yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Sidoris. Untuk selanjutnya Pak Sidoris, maka dipersilakan. Poin berapa Pak Sidoris? Dihidup ini. Halo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya terima kasih sudah hadir di sesi diseminasi CDP ya,
angkatan 11, yaitu dari saya dan Bu Fauzia. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Bagian saya akan sampaikan pembelajaran yaitu modul 1.4 Ibu, bagi yang nanti tanggal 2 September yang ikut CGP Provinsi. Nanti modul ini sebagai bahan dari saya ya, yang sudah saya pelajari berdua dengan Bu Fauzia dan teman-teman. Untuk keadaan diseminasi ini sebagai sharing ya. Diseminasi itu berbagi informasi tentang apa yang didapat dari pembelajaran kami. Dua sedikit satu Pak. Ya. Sebelumnya belum buat PPT-nya ya, tapi lebih bagus langsung ke materi lengkapnya gitu ya. Yang pertama judulnya yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Tujuan pembelajarannya yaitu salah satunya dapat menjelaskan makna disiplin positif dan mengamati penerapannya di lingkungan serta kaitan teori kontrol dengan 3 motivasi perilaku manusia. Next. Ya, kegiatan pemantik ya. Misalkan gini, ada 2 orang ya. Coba kepalkan tangan. Contoh Pak Husen sama Pak Fahmi. Pak Husen, saya minta buka kepalan tangan kanan Pak Fahmi. Gimana caranya? Iya, Pak Fahmi mau ngebuka nggak buat Pak Husen? Ayo. Pak Fahmi masih ngepal, Pak Husen paksa buat ngebuka atau gimana caranya biar kebuka? Oke, kebuka. Iya. Coba saya tanya, Pak Fahmi, kenapa Pak Fahmi ngasih ngebuka? Mempertahankan diri. Kenapa membuka? Ya. Membuka karena untuk mempertahankan diri. Biar nggak dikitik-kitik lanjut diri ya. Ya. Oke, sebenarnya Pak Fahmi pengen ngasih ngebuka apa enggak? Enggak. Oke. Kemudian Pak Husen kenapa maksa tangan Pak Fahmi buat ngebuka? Disuruh. Oke, di situ ya. Oke, di situ apa maknanya, coba ada yang bisa? Apa makna dari itu semua? Stimulus respon. Ya, jadi betul ya. Jadi yang mengontrol diri kita sendiri itu ya hanya diri kita sendiri ya. Kita bisa mengontrol orang lain, tapi kita tidak bisa memaksanya seperti itu ya. Next, Pak Suri. Lanjut. Di sini kemungkinan jawaban kita terhadap pertanyaan-pertanyaan pertama dan kedua bervariasi ya, antara yang bersedia. Oke. Meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Oke. Di sini ada ilusi. Coba ilusi itu apa sih? Ilusi tak bertepi. Ilusi itu coba ada yang tahu nggak ilusi itu apa? Gambaran ya. Oke. Di sini ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid. Hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut.
Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang disukai. Ya, jadi kalau misalkan murid kita nakal, bandel, ya sebenarnya kalau kita tanya lebih dalam lagi, mereka punya tujuan ya, kenapa seperti itu, gitu kan? Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ya, penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Ya. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Oke. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Ya, kita kadang sering mengkritik ya. Mengkritik membuat mereka merasa bersalah untuk mengontrol murid, ya kan? Nah, sebenarnya itu sedang menuju pada identitas gagal gitu ya. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif ya. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang, dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk gitu ya. Biasanya orang dewasa itu sering memaksa ya, mengatur. Kita sendiri kan sebagai orang tua kadang nyuruh anaknya begini gitu ya. Nah, kemudian juga sama pada murid kita harus seperti ini gitu ya. Next. Nah, ini yang tampil nih Pak Sutri. Coba tas sedikit. Oke, semuanya. Nah, di sini ada stimulus respon, kemudian sampingnya ada teori kontrol ya. Realitasnya kebutuhan kita sama, benar nggak? Kita pengen uang ya, uang, kemudian kita pengen sehat, benar nggak? Nah, teori kontrol ini kebutuhan kita berbeda, benar nggak? Benar. Pak Husen sama Pak Suryana kebutuhannya sama nggak ya? Beda. Coba sebutkan. Iya. Coba sebutkan. Jadi beda ya. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Misalkan melihat matahari itu silau ya, panas ya. Kemudian kalau teori kontrol itu menyatakan bahwa setiap orang memiliki gambaran berbeda. Misalnya kalau misalkan melihat apa? Melihat dari kejauhan gunung itu bentuknya seperti itu. Kalau misalkan dari dekat gunung tidak seperti itu ya. Gunung yang mana? Contoh-contoh gini ya. Misalkan yang buta warna ya, di sini kan ada A dan B gitu ya. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Ya, misalkan dengan warna yang itu si A bilangnya warna hijau, katanya si B bilangnya warna kuning gitu ya. Nah, hijau ya. Kemudian yang ketiga, kalau stimulus respon itu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi teori kontrol menyatakan kita berusaha memahami pandangan orang lain.
tentang dunia gitu ya. Jadi sebagai pemaham yang baik ya. Kemudian seperti apa ya, memasuki misalkan ada orang curhat, kita diam aja ngedengerin ya. Jadi kita mencoba untuk memahami apa sih isi curhatannya seperti itu ya. Jangan sampai orang yang curhat kita yang kekehnya harusnya gini gitu ya. Nanti malah jadi ribet ya. Soalnya mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita ya. Ada unsur paksaan. Iya betul. Kemudian next, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kemudian terkontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Oke, contoh apa ya di kita itu? Contoh kasus murid ya, misalkan kalau misalkan murid kita merokok, semua perilaku memiliki tujuan. Kita pernah bertanya nggak murid kita itu merokok tujuannya apa gitu ya? Pernah bertanya nggak ke Sobri atau siapa ya, seorang guru kita, seorang guru? Mencontoh Biar- Pak Sobri. Biar tren. Mencontoh Pak Sobri. Oke. Mencontoh Pak Sobri. Nggak tahu juga itu mah ya. Oke. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, benar ya? Betul. Ya. Bu Kusmayati dipaksa nggak? Pernah dipaksa nggak? Paksanya dipaksa yang Berarti Bu Kusmayati terpaksa ya. Tapi kalau misalnya ini bagaimana dengan teori brainwash? Ya gimana tuh Pak Ustaz? brainwash. Brainwash. Otak. Cuci otak. Cuci otak. Ciotak ya. Mindset itu. Ya berarti dia ilmu mengontrol orang lain ya. Iya. Ya benar berarti. Saya pernah baca buku Drug Psikologi, itu kan mengontrol orang. Ya betul. Berarti ada ilmunya ya. Ilmu mengontrol sebagai pengaruh ya. Dengan hipnotis nggak Pak? Mengontrol sama dengan hipnotis harus Beda. 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 Ya, metafisika. Kemudian selanjutnya saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kalau misalkan ada yang bisa mengontrol seperti ilmu hipnotis, itu orang-orang pilihan ya. Istri mengontrol suami. Itu saya. Ya, jadi kita bicaranya di ranah apa ini ya? Anda tidak bisa mengontrol. Makanya lain kali ditentukan ranahnya cukup di sekolah saja. Ya, ini Tapi nggak menyebut. di bidang pendidikan ya, di bidang pendidikan. Tapi kita sebagai pembelajar tentang teori kontrol, bahwasanya Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya saja kita bisa membimbing ya, mengajak gitu kan, membujuk bisa gitu ya. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Oke, kita kan sering membujuk ya, aduh gagal nih, udah terpaksa ya, dipaksa ya. Jadi ujung-ujungnya harus dipaksa ya. Dipaksa nggak bisa, aduh dibabuk ya biasanya. Misalkan nggak bisa dipaksa juga ya dicambuk, jadinya masuk penjara ya kan. Marah aja. Nah, teori kontrol tapi dengan kolaborasi ya Ibu Bapak, dengan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru seperti itu ya. Jadi mencari jalan keluar. Kemudian kalau stimulus respon, model berpikir ada yang menang, ada yang kalah. Tapi kalau teori kontrol, model berpikir menang sama menang gitu ya. Jadi sama-sama untung seperti itu. Nah, di sini makna disiplin ya, makna disiplin dalam rangka menciptakan lingkungan positif. Salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin
di sekolah kita. Apakah telah efektif? Apakah masih perlu ditinjau kembali? Apa sesungguhnya arti dari disiplin itu sendiri? Ke bawah, Pak Subri. Tolong. Terus. Nah, di sini. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak ibu bapak? Apa yang terlintas di pikiran ibu bapak? Banyakkan orang akan menghubungkan kita di kata disiplin dengan kata tertib ya, teratur dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan bila perlu tidak digunakan sama sekali ya. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, ini dari kata ucapan Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Oke, misalkan ketika itu tidak bisa mendisiplinkan anak-anak pemuda-pemuda untuk belajar ya. Kemudian di situ berlaku penguasa ya, penguasa bisa memimpin ya, bisa memaksa untuk mereka agar belajar seperti itu ya. Next. Sudah berapa menit? Nih, ada orang jawab nggak coba nih? Ki Hajar. Artinya Matika iku jarwanya Nora melepasin pamre juga kuat kuasa. Artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri ya. Jadi tidak hanya terlepas dari perintah, artinya merdeka ya. Waktu itu kan masih dijajah sama Belanda, artinya kita tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Berawal dari menjadi pemimpin dirinya sendiri gitu ya, kemudian lalu bangsa Indonesia seperti itu. Next. Oke. Intinya disiplin positif, dari kata disiplin aja itu sudah mewakili semua positif ya. Disiplin apalagi disiplin negatif nggak ada ya. Jadi disiplin itu sudah bagus ya, sudah baik dari kata awalnya saja. Kemudian positif berarti apa yang telah ada di sekolah kita, aturan, tata tertib dan lain sebagainya, di situ harus apa ya? Harus mengarah kepada nilai-nilai kebajikan ya, nilai-nilai yang positif bukan yang negatif ya. Jadi peraturan memang dibuat untuk hal-hal yang positif, artinya seperti itu ya. Selanjutnya next. Tidak ada lagi, kita sini ada nilai-nilai kebajikan universal ya. Di bawah Pak Supri ada tabel nggak? Nilai-nilai kebajikan universal ya nih. Nah, oke. Ada terdapat beberapa nilai-nilai kebajikan berdasarkan sub-elemennya ya. Di sini misalkan nilai kebajikan dari profil pelajar Pancasila, kita ketahui di sini ada 6 ya. Kita sudah ketahui beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri,
bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Kemudian dari Ibu Flimerius program ya, sikap murid. Kalau misalkan ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, komitmen. Oke, kemudian kategori 9 pilar karakter. Ini dari Indonesia Heritage Foundation ya. Ada nilai-nilai kebajikannya, yaitu cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan pekerja keras. Kemudian 4, petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup nih, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, kemudian memberikan yang terbaik dari diri. Oke, next ada nih petunjuk hidup. Kita harus peduli ya, penalaran, bekerja sama, keberanian, keingintahuan, usaha, keluasan, berorganisasi, kesabarannya. Nah ini kesabarannya. Kita biasanya nggak sabar-sabar ya. Jadi petunjuk hidup ya, nilai kebajikannya contohnya nih kesabarannya. Saya sendiri biasanya nggak sabar ya. Gampang diaplikasikan susah. Ya. Kemudian 5, the 7 essential virtues ya. Ada beberapa nih, empati. Wah, ada suara hati nih ya, ada suara hati. Wih, coba di sini ada yang bisa membaca hati temannya tidak? Tuh, ada suara hati, nilai kebajikan suara hati maksudnya gimana ya? Saya juga suara hati ya. Naluri ya. Iya. Suara hati mungkin kalimat-kalimat yang tidak diungkapkan oleh lisan, Oke. tetapi hanya Bisa di perasaan oleh pribadinya masing-masing. Dan tidak bisa tidak dibaca oleh siapapun kecuali mungkin orang yang punya hikmah yang tinggi gitu. Iya, seperti itu ya. Wih, dalam ya. Langsung Iya. tadi kan coba pakai Ternyata itu suatu nilai kebajikan ya, suara hati itu ya. ChatGPT langsung langsung. Betul. Tesis aja 5 menit. Next ke bawah. Nah, di sini nih proyek nilai-nilai kebajikan mungkin bisa diterapkan di siswa kita ya. Sini ada yang mana kira-kira yang siswa kita belum ada menerapkan. Coba Pak Yusuf. Sebutkan dulu Pak, sebutkan dulu. Ada peduli, keterusterangan, kebersihan, komitmen, belas kasih, percaya diri. Siswa kita peduli nggak? Boleh. Belum semua. Belum semua ya. Belum merata ya. Keterusterangan, jujur. Jujur ya. Itu satu. Sulit ya. Sulit. Kadang-kadang di koperasi juga mungkin dan maji. Oke. Di sini ada kebersihan ya, komitmen, belas kasih. Komitmen ya. Kebersihan, masih bersih ya, masih bersih. Sudah bersih belum ya? Sedang dilakukan Pak. Sedang dilakukan. Komitmen, Kegiatan gemes. komitmen, Ada. berusaha untuk bisa komitmen ya. Pak Rusip sudah komitmen kok. Misalkan pemberian SP 3 kali dikeluarkan. Ya sudah terjadi ya Pusep ya. Sudah dilakukan. Itu komitmen salah satunya ya Pusep. ya Misalkan belas kasih, Belas kasih. tidak ada yang bullying, Gak ada. tidak ada yang Ada. mengedek. Ada. Ada ya. Terjadi di masa lalu ya siswa kita Banyak. banyak. Oke ya, kita perbaiki. Kemudian percaya diri. Kalau disuruh maju ke depan presentasi biasanya nolak dulu nggak Bu? banyak rasa pak diri ya. Iya, si itu ya. Oke, masih ya. Oke, kemudian, nah di sini bertujuan. Coba, Ibu sudah nanya belum cita-citanya sejak kapan Ibu nanya kelas 1, kelas 2, kelas 3? Ibu Bapak bertanya cita-cita ke murid.
Sering? Setiap saat? Pernah. 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 Oke, terutama yang ngajar kelas 12 tujuannya harus ditanya ya Bu ya. Pak, tujuannya mau kuliah, mau jadi apa gitu kan ya. Kemudian tenggang rasa nih. Kira-kira sudah belum ya? Sudah ya? Tenggang rasa, gotong royong, rajin, keberanian, kesantunan, kreatif, semangat, kedermawanan. Kedermawan. Udah, itu kan kalau ada yang sakit berinfak. Tuh. Kejujuran, dermawan lagi, harga diri, rendah hati, integritas, kebahagiaan, keadilan, baik hati, setia, prinsip, sahaja, keteraturan, damai, teguh hati, rasa hormat, tanggung jawab, pengabdian. Pengabdian gimana nih pengabdian? Pengabdian ke masyarakat ya? Coba posisi pengabdian. Ya. Orang siswa kita pengabdian maksudnya gimana ya? Ada nggak PKL gitu ya kalau SMK mah ya? Ada contohnya pada saat bulan suci Ramadan misalnya memberikan Rantang cinta ya? Ya, ada pramuka ya, pengabdian. Kemudian bijaksana, bersyukur, toleransi, percaya, lurus hati, ketegasan, pengertian. Oke, itu contoh-contoh nilai kebajikan ya, Ibu Bapak. Di sini di modul 1.4 itu Ibu Bapak juga bagian modul 1 2 September ya Pak Mia? 5 2 September ya yang CGP besok ya. Ya nanti insya Allah ini materinya di share ya di grup, Ibu Bapak pelajari. Karena waktunya singkat, kita baca dari sekarang. Di sini ada pertanyaan yang mungkin nanti bisa dijadikan referensi Ibu Bapak buat modul 1 itu ya. Kalau Pak Hasan modul 2 ya. Modul 2 itu Pak Arif. Kalau modul 2 itu sudah di 2.1 sampai 2.3, 3.3 habis. Ya, sebenarnya Pak Hasan, Pak Arif itu udah ngerjain 6 modul. Itu teh 2.6 teh sebenarnya 3.3 gitu. Jadi kalau saya 10 modul semuanya, kalau PNS dimulai dari modul 2 ya, berarti modul 1-nya udah ada di nempel di diri. Udah nempel di diri kayaknya. Modul 1 gitu kali ya. Gak tahu juga sih. Pak Sobri modul 1 ya? 2. 1 kali. Belum mulai ya? Iya. Nah itu ya, saya mah bahkan baru mulai 2.1 gitu ya. Jadi pasan udah duluan ya. CGP ini ya Pak, apa namanya CGP-CGP-an ya? Beneran. CGP kan Pak bisa Pak Darul sama Ya beneran. Jalur tercepat ya, ibarat kita mah jalur Semi ini namanya semi. hybrid. Ini mah lama tadi. Lama. Semi mah bervariatif. Bikin penasaran kalau saya itu. Oke, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Ada 6 modul sebenarnya. Ya. Nanti sisa bukunya. Terima kasih. 1-2 aja. Saya 1-2 aja. Ya. Ya, buku aja milih modul mana gitu, Pak. Terima kasih ya, mohon maaf apabila salah kata, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya adalah penyampaian materi dari Ibu Fauzia.
Kita keluar dulu. WA aja, WA di WA ada. Ada jadwal. Wabarakatuh. Terima kasih kepada Wakasek Kurikulum dan rekan sejawat yang telah membantu dalam acara diseminasi budaya positif saya sebagai CGP Angkatan 11. Nah, materi yang saya akan sampaikan adalah tentang keyakinan kelas. Pastinya Bapak Ibu sudah melakukan atau melaksanakan sebuah keyakinan kelas. Tentunya ya, seperti wali kelas, mohon maaf, bahwasanya tentunya sudah ya melakukan keyakinan kelas. Iya. Yang lainnya siapa lagi ya nih? Bu Kusmayanti sudah melakukan kan keyakinan kelas? Sudah, Bu. Iya. Dan siapa lagi ya bapak-bapak nih? Pak Sahar sudah. Iya, alhamdulillah. Nah, mengapa ya kita itu harus melakukan sebuah keyakinan kelas? Tentunya seseorang akan lebih tergerak dan bergerak menjalankan keyakinan daripada mengikuti serangkaian peraturan. Nah, di sini kita harus mempersilahkan murid-murid di sekolah atau di kelas untuk bercurah pendapat agar keyakinan kelas ini disepakati dan dijalankan oleh siswa-siswinya di kelas. Nah, keyakinan kelas ini tentunya melibatkan semua warga kelas ya, seperti kalau kita itu ya wali kelas dan siswanya. Next, Nah, di sini tentunya keyakinan kelas itu harus mengandung nilai-nilai kebajikan. Tentunya Bapak Ibu sudah tahu ya nilai-nilai kebajikan itu, atau saya akan bacakan satu persatu ya. Yang pertama ada kata peduli. Tentunya anak kita atau siswa-siswi sudah ada dalam dirinya sifat peduli ya. Sudah. Alhamdulillah ya. Terus yang kedua ada keterus-terangan, kebersihan. Tentunya kalau kebersihan kita harus menginstruksikan kepada siswa untuk menjaga kebersihan di kelas supaya pada ketika KBM dimulai itu anak sudah siap belajar dan nyaman. Terus ada komitmen, belas kasih, percaya diri, bertujuan, dan selanjutnya ada rajin, keberanian, kesatuan lagi ya, kreatif, semangat, kedermawanan, kejujuran, harga diri, rendah hati. Dan yang kolom ketiga ada integritas, kebahagiaan, keadilan, baik hati, kesetiaan, berprinsip, bersahaja. Bersahaja di sini mungkin anak-anak lebih sederhana ya, tidak bertabarruj. Dan yang kolom terakhir adanya rasa hormat dalam diri siswa, bertanggung jawab, pengabdian, bijaksana, bersyukur, bertoleransi, percaya, lurus hati, ketegasan, dan pengertian. Mohon maaf, pada Luis. Nah, di sini ada uji pemahaman nilai-nilai kebajikannya dalam peraturannya. Kembalikan, misalkan ya dalam kelas itu peraturannya ini contohnya apabila perintahnya kembalikan barang ke tempatnya, berarti nilai kebajikan yang ditujunya itu apa kira-kira Bapak Ibu? Bertanggung jawab. Nah, selanjutnya yang kedua adalah mengganggu orang lain. Nilai kebajikannya apa? Saling menghormati.
Dan yang ketiga, hadir di kelas 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kira-kira nilai kebajikannya apa? Saling menghormati. Gimana sih? Salah. Salah ya. Nah, dan yang terakhir adalah dilarang melakukan kekerasan. Nilai kebajikannya adalah keamanan dan kenyamanan kelas. Next. Laptopnya nggak ada kebajikan. Saya nggak disiplin itu. Contoh. Ini adalah saya tugas CGP bersama teman berkolaborasi. Keyakinan kelasnya ini di SD ya. Keyakinan kelas katanya di kelas 5B. Yang pertama, saling menghormati. Kita menghargai perbedaan pendapat, latar belakang, dan kemampuan satu sama lain. Kita menciptakan suasana kelas yang aman dan nyaman untuk semua. Tuh ilustrasinya berarti siswa-siswinya menempel ya, itu dari pakai sticky note atau kertas. Nah, yang kedua adalah belajar bersama. Belajar bersama berarti siswa-siswinya berkolaborasi aktif dalam pembelajaran. Yang ketiga adalah bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang mereka perbuat. Yang keempat adalah kreatif dan inovatif. Yang kelima adalah jujur dan integritas. Next. Nah, di sini kan ya yang teman saya ini keyakinan kelasnya itu selama kegiatan berjalan peserta didik. Yang pertama, peserta didik dibagi menjadi beberapa peran kelompok atau profesi. Yang kedua, berkolaborasi dengan teman sesuai peran dan kewajibannya dengan dinamis dalam kegiatan. Yang ketiga, mengamalkan dan mentaati keyakinan kelas tanpa adanya instruksi. Yang keempat adalah memahami dan memaknai tujuan pembelajaran. Nah, tentu halnya kita mempunyai kebutuhan dasar manusia ya. Di sini ada diagram. Yang pertama ada penguasaan atau power. Yang kedua adalah merasa diterima atau love and blessing. Betul tidak ya ini guru bahasa Inggris? Mohon maaf pelafalannya kalau salah ya. Yang di tengah itu atau apa ya disebutnya ini? Bertahan hidup. Untuk itu ya keseimbangannya. Yang di sini yang warna ungu kesenangan atau fun. Yang toska kebebasan atau freedom. Next. Nah, tentunya ada 5 posisi kontrol guru ya. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Yang kedua adalah manajer. Yang ketiga adalah pembuat rasa bersalah. Yang keempat teman. Dan yang kelima adalah pemantau. Saya akan bertanya kepada Pak Sobri. Kira-kira Pak Sobri itu berada di posisi kontrol guru sebagai apa? Apa Pak Sobri? Merah. Teman aja teman. Teman. Bu Kusmayanti apa posisi kontrol gurunya dari poin-poin ini? Manajer. Apakah manajer? Apakah pemantau atau teman, penghukum atau pembuat rasa bersalah? Teman. Oh sama ya seperti Pak Sobri. Yang lain? Oh Pak Usep nih belum ditanya. Pak Usep posisi kontrol guru yang ada dalam diri Pak Usep apa sih? Atau yang sudah tercermin? Semuanya. Membuat rasa bersalah. Oh bagus. Pak Usep lebih beda ya dari yang lain. Terima kasih atas semua. Oke, next. Pada Luis next. Bahasa nggak ditanya Bu? Mau bahasa nanti ya ditanya sama saya. Nah, adapun ya pemantik awal terkait kontrol yang dilakukan guru terhadap hasil pekerjaan peserta didik. Nah, yang pertama adalah kamu telah gagal dalam melaksanakan tugas. Yang kedua, hasil yang kamu dapatkan kurang baik, kedepannya kita perbaiki bersama. Next. Nah, kalau misalkan posisi penghukum
dalam guru seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Nada suara yang tinggi, bahasa tubuh, matanya ya seperti melotot dan jari-jari menunjuk, menghardik, kemungkinan naudzubillah min dzalik ya, kalau ini di skip aja. Next pada Ruiz. Nah, yang kalau pembuat rasa bersalah berbicaranya dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-katanya yang diutarakan membuat murid merasa gagal. Murid akan memandang buruk diri sendiri, tidak berharga, tidak sanggup membahagiakan orang lain, orang yang disayangi dan dihormatinya. Murid akan menganggap dirinya bersalah dan akan menyimpan emosi negatif di dalam dirinya. Kadang akan lebih berbahaya dengan sikap penghukum. Next. Nah, ini posisi teman tadi yang memilih Pak Sobri dan Bu Kusmayanti. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, tuh Pak Sobri. Namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi dengan nada suara ramah, akrab dan bercanda. Bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyum jenaka posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Identitas sukses atau berhasil yang tercipta, namun ini dorongan eksternal, ada ketergantungan dari murid kepada guru dan di lain waktu akan bersikap baik namun hanya kepada orang tertentu saja. Pemantau. Nah, posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi, seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan dan catatan. Data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Nada suaranya katanya datar, ya. Bahasa tubuh yang formal, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah guru, tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah, murid tetap dibuat tidak nyaman. Nah, sekarang posisi manajer, posisi kontrol untuk membimbing murid memiliki disiplin positif, yaitu mandiri, bertanggung jawab, memecahkan masalah atas permasalahannya sendiri. Tujuannya agar murid dapat berefleksi atas tindakan guru, akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna. Next. Nah, sekarang akan membahas segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya. Ini contohnya kelihatan tidak sih? Ininya apa? Segitiga restitusinya ya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, adapun langkah segitiga restitusi ya, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Proses di mana peserta didik diberi penguatan positif agar mereka tidak merasa gagal dan terbebani. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Guru memahami kondisi di mana tindakan yang peserta dilakukan memiliki suatu dorongan kebutuhan dasar yang mendasari peserta didik melakukan kesalahan. Nah, yang terakhir adalah menanyakan keyakinan, proses di mana guru memberikan penguatan ketika identitas sudah dikuatkan. Lalu validasi atas tindakan sudah dituangkan. Pada tahap ini, peserta didik akan mulai dihubungkan dengan nilai-nilai yang diyakini bertujuan agar mereka mampu memberikan solusi, perbaikan, serta penguatan kondisi diri menjadi lebih baik. Contoh kasus. Ini contoh kasusnya ya. Ilustrasi kasusnya. Davindra, siswa kelas 5B SDN Kertajaya yang beberapa hari ini sering terlambat masuk kelas karena bangun kesiangan. Ia diakibatkan dari bermain game sampai larut malam. Next. Ini apa?
Perubahan apa yang terjadi? Perubahan apa yang terjadi pada cara pikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Jawabannya, contoh jawaban. Refleksi bersama. Ya. Nah, refleksi bersama setelah kegiatan diseminasi, yang pertama adalah apakah keyakinan kelas itu penting? Yang kedua, bagaimana pandangan Anda tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Yang ketiga adalah langkah awal apa yang bisa Anda lakukan untuk menerapkan budaya positif? Yang keempat adalah bagaimana perasaan Anda selama mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif? Ya. Siapa yang mau jawab? Udah. Contoh itu ya. Contoh boleh. Nah, ini saya sudah membuat contoh dari keyakinan kelas Kelas 11 ya. 11. Ini ya yang tabel T. Contohnya bekerja ya. Jadi tekun bekerja dan menyimak guru. Tidak tampak seperti acuh tak acuh dan tidak mendengarkan guru. Menyerahkan tugas pada waktu, dan yang ininya ya, yang X-nya tugas tidak diberikan. Memberikan hasil terbaik asal-asalan mengerjakan tugas. Dan tugas guru. Dan ini tugas guru dan tugas murid ya. Guru tugasnya mengajar. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Berikut telah saya sampaikan aksi nyata modul 1.4. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.
Berikut telah saya sampaikan aksi nyata modus 1.4. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Berikut telah saya sampaikan aksi nyata modus 1.4. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Berikut telah saya sampaikan aksi nyata modus 1.4. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Berikut telah saya sampaikan aksi nyata modus 1.4. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Berikut telah saya sampaikan aksi nyata modus 1.4. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Berikut telah saya sampaikan aksi nyata modus 1.4. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Berikut telah saya sampaikan aksi nyata modus 1.4. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Berikut telah saya sampaikan aksi nyata modus 1.4. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Berikut telah saya sampaikan aksi nyata modus 1.4. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Berikut telah saya sampaikan aksi nyata modus 1.4. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Berikut telah saya sampaikan aksi nyata modus 1.4. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Berikut telah saya sampaikan aksi nyata modus 1.4. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Berikut telah saya sampaikan aksi nyata modus 1.4. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Berikut telah saya sampaikan aksi nyata modus 1.4. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Berikut telah saya sampaikan aksi nyata modus 1.4. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.